kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual. Ruang lingkup kita tidak pernah aman. Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta menangkap pelaku pelecehan seksual. Pemirsa aksi begal payudara, 2 perempuan jadi korban pelecehan seksual Kasus kekerasan seksual yang Ketua Komnas Perlindungan Anak di dalam kereta yang mereka tumpangi. Kasat Lantas Polres Madiun Kota terlibat keributan pada sejumlah anak sekolah dasar. Pelecehan seksual terhadap generasi muda di era milenial secara verbal non-verbal kerap kali menjadi suatu hal yang terbiasa dinormalisasi. Kerap kali kita melihat secara langsung maupun di media sosial sekalipun kejadian ini dilakukan. Bukan karena masalahnya tidak penting, namun dari kita yang tidak juga sadari bahwa kasus ini sudah cukup genting. 4.975 kasus kekerasan seksual di sepanjang tahun 2023 dan 9.899 kasus kekerasan seksual tahun 2024 pada sekarang ini masih terus terjadi. Terhitung jelas di catatan Komnas Perempuan yang seharusnya bisa membuka mata kita bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bukan masalah biasa. Bukan hanya perempuan, laki-laki serta anak di bawah umur pun pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik maupun di media sosial. Bermacam siulan, komentar-komentar berkonotasi seksual, godaan, disentuh tanpa konsensual yang diperlihatkan alat vitalnya, serta banyak bentuk lainnya yang jadi momok paling buruk dari wajah ruang lingkup kita. Hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket ditunduk di situ pegang-pegang mbak. Sengaja tangannya di balik tas kayak gitu. Mereka yang dilecehkan bingung, takut, tidak tahu harus merespon bagaimana, dan pada akhirnya mereka hanya bisa diam. Tapi kita yang melihat kejadian pun juga sering sengaja bungkam, tidak peduli, dan menyalahkan korban jadi satu kebiasaan. Dia pakai bajunya nggak aja dia ngecekin. Hanya karena pakaian mereka yang terbuka bukan berarti harus mendapatkan pelecehan seksual. Lantas bagaimana dengan korban pelecehan seksual yang masih belia, ibu hamil yang diperkosa sampai keguguran, korban sesama lelaki, bahkan ada pula kejadian pelecehan yang sedang beribadah. Jikalau yang dipermasalahkan adalah tentang cara berpakaian, lantas mengapa pameran yang dilangsungkan di distrik Molenbeek, Brussels, Belgia yang berjudul It's My Fault yang terpajang busana balita, seragam sekolah, bahkan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Mau ditarik dari aspek manapun, penjahat kelamin tetaplah penjahat kelamin. Kenapa mereka nggak segera melapor? Kenapa mereka nggak langsung melawan? Kenapa seolah-olah kalian menyudutkan dan memojokkan para korban? Lantas, kenapa kalian tidak tanyakan ke diri kalian sendiri? Dan kenapa kalian tidak tanyakan kepada pelakunya? Stop victim blaming. Sesekali coba renungkan, bagaimana rasanya jikalau kita ada di posisi korban pelecehan seksual yang disalahkan atas dasar nafsu bejat para pelaku. Menjadi korban itu menyakitkan, kehilangan separuh kehidupan, lalu dengan mudahnya disalahkan dan diabaikan. Pelecehan seksual masih dianggap sebagai suatu candaan. Kita tidak sadar bahwa sekecil atau sebesar apapun bentuknya, kejahatan tetap kejahatan. Angka demi angka padahal sudah terhitung jelas, namun respon kita masih saja biasa. Masalah krusial datang dari yang disepelekan. Satu kata untuk korban pelecehan. Laporkan. Hentikan. Penjarakan. Berani. Waspada. Hentikan. Lantangkan. Kita sebenarnya menyadari betapa buruknya orang lain terhadap diri kita.
Seberapa banyak pelecehan secara verbal dan non-verbal yang kita terima dari orang lain? Seberapa banyak manipulasi, gaslighting, rasa tidak hormat, dan kekejaman yang kita alami? Serta terkadang beberapa kebanyakan dari kita yang denial hanya karena hal itu semua terjadi berasal dari orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang dekat dengan kita. Sudah berapa berita kekerasan seksual yang kamu baca hari ini? Berapa banyak halaman koran yang penuh dengan pelecehan? Hukum seolah tutup mata, keadilan sebatas hayalan saja. Korban-korban dibiarkan mati perlahan dengan trauma, sisanya diancam buih. Ruang aman semakin sedikit, banyak yang memilih diam karena bersuara ujungnya dibungkam. Dan selesai pada selembar maaf bermaterai. Dunia tidak pernah kekurangan orang baik. Segala perbuatan jahat akan mendapat balasan. Cukup sum kuning saja yang menjadi catatan kelam. Barangkali pena pun sudah lelah menulis rentetan kasus pelecehan tanpa titik. Ini semua mengguncang diri kita dan dunia kita. Tapi tolong, cukup terguncang saja. Jangan biarkan diri kita dan dunia kita hancur karena hal itu. Kita adalah manusia bebas, bebas memakai, menggunakan, melakukan, dan menjadi apapun yang kita inginkan. Untuk orang-orang di luar sana yang sering mencantumkan komentar seksis, kata-kata tidak senonoh secara langsung, dan pelecehan lainnya, saya ingin melantangkan. Bisa diam, tidak. Untuk kalian yang mendapatkan tindakan pelecehan, Secara langsung maupun tidak langsung, Kapanpun dan dimanapun itu, kalau kalian melihat mereka yang gak bisa diam, jangan diam.